7 tips hemat di musim liburan akhir tahun biar keuangan keluarga nggak boros. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo Bunda semua. Akhir tahun itu selalu datang dengan cara yang sama. Cepat, diam-diam, dan tahu-tahu kita sudah duduk sambil mikir. Ini kok tahun mau habis, tapi uang juga ikut habis. Aneh ya. Padahal rasanya baru kemarin gajian, baru kemarin bilang ke diri sendiri bakal lebih hemat. Tapi sekarang dompet mulai menipis, saldo mulai bikin jantung deg-degan. Aku yakin kamu pernah ada di fase ini. Buka media sosial, isinya orang liburan semua. Ada yang ke pantai, ada yang ke gunung, ada yang keluar kota. Ada juga yang ke luar negeri. Terus kita refleks bilang, kok hidup orang lain kayaknya enak semua ya? Kok liburan mereka kayaknya seru semua ya? Padahal kenyataannya, yang difoto cuma senyumnya. Yang nggak difoto itu tagihan bulan depannya. Makanya di video ini aku pengen ngobrol santai, bukan menggurui. Bukan nyuruh kamu pelit, tapi ngajak kamu lebih sayang sama diri sendiri dan keluarga. Karena liburan itu harusnya bikin bahagia, bukan bikin stres berkepanjangan. Kita mulai dari tips pertama. Tips pertama, ubah mindset soal liburan. Ini kelihatannya klise, tapi ini yang paling penting. Banyak keluarga nganggep liburan itu identik dengan pergi. Pergi jauh, pergi mahal, pergi rame-rame. Padahal kalau ditanya lebih dalam, yang dicari itu bukan tempatnya. Tapi rasanya, rasa bebas, rasa santai, rasa bareng keluarga, tanpa mikirin kerjaan. Aku pernah ngobrol sama seorang bapak. Dia cerita tiap akhir tahun selalu maksa liburan keluar kota. Bukan karena pengen, tapi karena takut anaknya merasa kurang dibanding temannya. Akhirnya dia pakai tabungan darurat. Pulang liburan senang 2 hari, masuk bulan berikutnya stres sebulan. Coba dibalik, liburan itu bukan soal kemana, tapi bagaimana kalau mindset ini berubah, kita nggak lagi merasa tertinggal saat nggak pergi jauh. Justru kita merasa menang karena hidup sesuai kemampuan. Dan percaya atau enggak, anak-anak itu lebih ingat momen, bukan lokasi. Tips kedua, bikin rumah terasa seperti tempat liburan. Ini tips favoritku. Karena murah, efeknya besar. Coba deh, kita jujur. Rumah kita sering gak nyaman bukan karena jelek, tapi karena penuh. Penuh barang, penuh pikiran, penuh distraksi. Aku pernah lihat satu keluarga, setiap akhir tahun selalu ribut. Anak bosan, orang tua capek, akhirnya jalan-jalan ke mall, ujungnya belanja lagi. Belanja barang yang belum tentu dibutuhkan. Belanja impulsif karena lapar mata dan dorongan emosional semata karena banyak diskon gede-gedean di akhir tahun. Padahal setelah dicoba, mereka cuma perlu 1 hari beres-beres rumah, mindahin lemari, ngeluarin barang yang nggak dipakai, buka jendela, ganti posisi meja. Hasilnya, anak-anak betah main di rumah. Orang tua lebih tenang, dan pengeluaran turun drastis. Kadang, kita bukan butuh liburan, kita cuma butuh rumah yang bernapas. Tips ketiga, jangan belanja karena emosi. Ini yang paling sering kejadian, dan paling sering disangkal. Akhir tahun itu capek, target kerja, macet, cuaca, ekspektasi keluarga. Begitu lihat diskon, otak langsung bilang, ini kesempatan. Padahal seringnya itu cuma pelarian. Aku pernah ngalamin sendiri. Capek kerja, scroll, belanja online, beli barang yang bahkan lupa kenapa dibeli. 2 minggu kemudian, barangnya ada, tapi senangnya nggak ada. Mulai sekarang coba jeda. Kalau mau belanja, tunggu 1 malam. Kalau besok masih terasa perlu,
baru pertimbangkan. Emosi itu sementara, tagihan itu nyata. Tips keempat, libatkan keluarga dalam keputusan keuangan. Ini penting banget, tapi sering dihindari. Banyak orang tua mikir, anak nggak perlu tahu. Pasangan nanti kepikiran, padahal justru dengan ngobrol, beban jadi lebih ringan. Aku pernah lihat satu ibu yang jujur ke anaknya. Bilang tahun ini kita nggak liburan jauh, tapi kita bakal bikin liburan versi kita sendiri. Anaknya setuju. Mereka bikin agenda masak bareng, nonton film bareng-bareng. Main board game, biayanya kecil. Kenangannya besar. Keluarga itu tim, bukan penonton. Tips kelima, manfaatkan ruang luar rumah. Nggak perlu taman besar, nggak perlu rumah mewah. Kadang cuma teras kecil, atau halaman sempit, atau dekat jendela. Satu kursi, satu minuman hangat. Satu obrolan ringan. Itu sudah cukup buat otak istirahat. Aku pernah lihat keluarga yang tiap sore ngopi bareng di teras. Tanpa gadget, tanpa rencana liburan mahal. Anaknya bilang itu momen favoritnya. Healing itu bukan soal lokasi, tapi koneksi. Tips keenam, hentikan kebiasaan pamer liburan. Ini sensitif, tapi jujur, kadang kita liburan bukan buat diri sendiri, tapi buat postingan. Begitu kamera mati, capeknya terasa, cemasnya muncul. Ingat satu hal, media sosial nggak bayar tagihan kamu. Lebih baik hidup tenang tanpa pamer, daripada pamer tapi tidur nggak nyenyak. Keluarga nggak butuh terlihat bahagia, mereka butuh benar-benar bahagia. Dan tips terakhir, siapkan mental untuk hidup sederhana. Sederhana itu bukan gagal, sederhana itu sadar. Sadar batas, sadar kebutuhan, sadar prioritas. Akhir tahun bukan lomba, bukan siapa paling jauh liburannya, bukan siapa paling mahal fotonya. Akhir tahun itu titik jeda, buat refleksi, buat napas, buat bersyukur. Kalau tahun ini liburanmu sederhana, itu bukan masalah, itu keputusan bijak. Semoga setelah video ini kamu lebih tenang, lebih yakin, dan lebih berani bilang cukup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga rumahmu hangat, keuanganmu aman, dan keluargamu selalu merasa cukup.